Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia Nurdiana dengan NIM 215231112 dari Prodi Perbankan Syariah 2C. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan perjanjian besar di mana perjanjian tersebut lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan VOC pada 3 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti. Sekarang tempat tersebut dikenal dengan Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan keraton ke Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa gegenya pencinan tersebut ternyata belum padam. Pada saat itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II mendapat hadiah dari Pakubuwono II, yaitu sebidang tanah. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan salah seorang pangeran yang mengeluhkan ketidakadilan kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Gubernur tersebut mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Jawa Utara, Nicholas, untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup melakukan perundingan dengan Mangkubumi. Kemudian bersepakat dengan Mangkubumi yang hendak berkuasa di tanah Jawa pada 23 September 1755. Kesepakatan antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana dan kemudian disampaikan kepada Pakubuwono III. Note tersebut menyatakan bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada 4 November 1754. Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan tersebut. Kemudian disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC. Kesepakatan ini mendorong perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Janti. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal terbelahnya Jawa menjadi dua bagian atau disebut dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Seiden Panotogoro Khofifatullah. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut 13 Februari 1755, lalu 2 hari kemudian ada pembagian aspek, yaitu atribut-atribut keraton. Yang pertama yaitu keris yang menjadi pusaka raja. Yang kedua adalah bahasa Jogja yang sering ada atau namanya bagongan. Yang ketiga menunjukkan kegagahan, sedangkan Solo lebih halus, tetapi keterbatasan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika pasca terjadinya perjanjian Giyanti. Proses pembagian aspek-aspek tersebut mengalami proses panjang yang berjalan seiringnya dengan waktu. Kemungkinan pembagian tersebut sengaja dibagi acak sehingga terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Beberapa wilayah Jogja yang sekelilingnya adalah Solo dan beberapa Solo yang sekelilingnya adalah Jogja, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk terjadi dua konflik kerajaan tersebut. Dan pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Mangkubumi masih melakukan pemberontakan seperti halnya Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa terus menuntut hak sebagai penguasa wilayah dan gerakan 1755 Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta setelah perang bertahun-tahun. Kemudian VOC akhirnya menyudahi dan perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian membuat tanah Jawa kembali terbagi pada perjanjian ini, bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat bagian dari kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran
Pangeran Sambernyawa pun bertahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ayu Mangkunegara Lelono Jayameseh Sonopati ing Ngaloga Satriya Raga Mataram ing negari Surakarta Adiningrat. Kemudian pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dengan kerajaan Inggris Kesultanan juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Kemudian tanah Jawa terjadi pembagian 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini mengantarkan bahwa Jawa pada rupanya beragam. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.